Ada bodi mobilnya. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air Sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Warga setempat pun bergotong royong mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberangi jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras. Beruntung pengemudi mobil berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Ada satu mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara tidak ada korban maksudnya? Sementara ini masih belum ada korban. Dua bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Bangkalan, Madura tidak menyebabkan korban jiwa. Sesuai hasil sementara dari pendataan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Bukan capek. Borgol dulu, amanannya, borgolnya amanan capek. Tadi dalam dia. 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di 2 lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim sus narkoba Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikade polisi dan menabrak satu kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kg. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu Panyabungan. Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kg ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operandi bagi mereka untuk mengelabui petugas. Untuk ganja itu berasal dari daerah Panyabungan, kita duga dari daerah Panyabungan karena ini juga berkaitan dengan pengungkapan dari Polres Mandailing Natal yang menemukan 1,8 hektar ganja di daerah sana. Ketiga tersangka bersama barang bukti berupa 228 kg ganja kering siap edar. Saat ini sudah ditahan di Polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi kembali menangkap 2 tersangka baru judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. 9 orang tewas akibat banjir bandang yang melanda kawasan Thailand Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus. Inilah Sindo Malam selengkapnya.
Pemirsa, karangan bunga berdatangan ke TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun berinisial MAS di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah tersebut masih dipasangi garis polisi, sementara motif pembunuhan terus didalami. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Sebelumnya pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan. Mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Usai diotopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW ayah pelaku dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM nenek pelaku dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemirsa, video seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri viral di media sosial. Aksi ini dilakukan lantaran ia kecewa sang istri telah menikah lagi saat sang suami bekerja menjadi TKI di Malaysia. Peristiwa menghebohkan terjadi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Gerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pria menghancurkan rumahnya sendiri menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Aksi dilakukan lantaran kecewa mengetahui istrinya menikah lagi dengan pria lain saat dirinya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Upaya mediasi sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat.
Namun sang suami tetap tak terima dan rumahnya dihancurkan. Saya memanggil Babin Kamtibmas. Setelah kita arahkan bersama-sama, karena Sabar itu punya anak, itu saya arahkan jangan dibongkar, kita negosiasi, barangkali mungkin jadi ganti rugi atau bagaimana gitu. Namun dia tetap tidak mau. Nah, akhirnya sampai situ terus. Jadi kita selanjutnya tidak tahu. Selang 2 jam sudah ada berita, sudah rata dengan tanah. Cuma itu saja tahu saya. Sampai saya itu karena dia itu merantau terus pulang, istrinya dikawin orang itu mungkin ya karena sakit hati itu. Kondisi rumah sebelumnya masih berdiri kokoh di atas tanah milik orang tua istri. Namun sepulang dari Malaysia dan mengetahui perselingkuhan istri, sang suami langsung menghancurkan rumah yang dibangun bersama. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ibunda Iwayan Agus Suartama, I Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena terbatasan fisiknya. Iwayan Agus Suartama, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, I Gusti Ayu Apriani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. I Gusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di Teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu. Dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Saya memperkosa, sedangkan hidup saya kayak gini, tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana, Bu. Sebelumnya Iwayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram. Agus yang bertemu korban di Teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian, hingga akhirnya korban diperkosa. Status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut,
sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus Iwayan Agus Suartama, pemuda penyandang disabilitas yang jadi tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda NTB viral di media sosial. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berkomentar soal kasus Iwayan Agus. Dalam unggahannya di sosial media, Sahroni mempertanyakan soal penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan, padahal Agus merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyaksikan status tersangka Agus. Hotman bahkan menawarkan diri sebagai kuasa hukum Agus. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Leotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi. Ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai 9 kali gempa hembusan dan gemuruh keras. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta selalu waspada. Terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Leotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka baru judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah hotel. 2 tersangka AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online BF. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Alde Aris Syam Indradi mengatakan, 2 tersangka baru berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Penyidik juga masih terus berkomunikasi dan menunggu hasil analisis dari PPATK, sehingga penyidik dapat melakukan pengembangan guna menangkap tersangka lainnya, kemudian melakukan tracing aset maupun hasil kejahatan dari para tersangka untuk dilakukan penyitaan dan dilakukan pengembalian kepada negara. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, di antaranya 10 orang pegawai Komdigi, serta 16 orang masyarakat sipil. Dan kini masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.